Oke, what's up, kembali lagi dengan Opa di sini. Kali ini kita masih membahas tentang Polisi University ya teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas episode yang ketiga. Episode ketiga diawali dari percakapan antara Kang Sunho dengan Yo Dongman. Pada percakapan itu, Kang Sunho bertekad untuk tidak menyerah sama sekali dan bersikukuh untuk masuk ke universitas kepolisian itu. Setelah itu, Yo Dongman kembali ke ruangannya dan melihat profil si hacker jenius itu, dan Yo Dongman pun akhirnya mengetahui tentang Kang Sunho yang dia adalah anak yatim yang ditinggal mati oleh ibu dan ayahnya dan dirawat oleh ayah Yon Seng Boom. Karena Yo Dongman heran kenapa Kang Sunho tidak memakai marga ayahnya, yaitu Yon. Ternyata hal itu membuat Yo Dongman merasa sedikit simpati kepada Kang Sunho. Pada pagi harinya, semua calon mahasiswa baru memberitahukan akan ada tes akhir untuk menentukan kelulusan mereka. Untuk persiapannya, mereka dikasih waktu 2 hari. Tapi kelompok Oh Kang He tidak ikut tes nih teman-teman, karena kelompok Oh Kang He di tes-tes sebelumnya capaiannya itu selalu bagus. Jadi ada keringanan untuk kelompok mereka. Setelah itu ada adegan di mana Oh Kang He dan Kang Sunho berduaan nih teman-teman. Di sela percakapan mereka berdua, Kang Sunho mengatakan bahwa dia punya gebetan yang menginspirasi dia. Hal itu membuat Oh Kang He penasaran. Tapi Kang Sunho enggan memberitahunya sekarang. Dia berjanji sebelumnya akan memberitahu kepada Oh Kang He ketika mereka berdua diterima atau lulus menjadi mahasiswa universitas kepolisian tersebut. Greget ya teman-teman, padahal lu Oh Kang He gebetan Kang Sunho, woi. Karena rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Oh Kang He pun memutuskan untuk mendukung tim Kang Sunho agar bisa menang di latihan terakhir. Dan akhirnya Kang Sunho pun merasa percaya diri karena gebetannya mendukung dia sepenuhnya. Tapi percaya dirinya dia terganjal oleh rekan timnya yang kurang kooperatif nih teman-teman. Alhasil dia pun kebingungan. Akhirnya salah satu teman Oh Kang He mengusulkan dia untuk pergi berbicara kepada Yo Dongman untuk meminta solusi. Akhirnya Kang Sunho pun menerima pendapat dari temannya itu dan dia langsung pergi ke ruangan Yo Dongman. Ketika Kang Sunho berada di ruangan Yo Dongman, Kang Sunho langsung memohon agar detektif arogan itu untuk mau membantunya. Dia akan melakukan apa saja jika Yo Dongman mau membantu Kang Sunho. Karena Yo Dongman telah mengetahui profil Kang Sunho, dia pun menolongnya walaupun agak kurang ikhlas ya teman-teman. Ya, mengingat bahwa Yo Dongman ini rasa gengsinya sangat tinggi ya teman-teman. Yo Dongman diajak Profesor Choi Hiso, yaitu mentor judo di Universitas Kepolisian. Yang cewek itu loh ya teman-teman. Profesor Choi Hiso meminta bantuannya untuk membereskan matras. Nah, ini adegan yang bikin detektif ceroboh itu mesem-mesem nih teman-teman. Dia tersandung matras karena kurang fokus akibat tidak tidur semalaman. Dia pun terjatuh dan ditangkap oleh Profesor Choi Hiso. Dan sampai-sampai akhirnya dia pun kepikiran terus akan kejadian itu ya teman-teman. Keesokan harinya, calon mahasiswa baru berkumpul seperti biasa di gedung.
Dan kagetnya, calon maba diberitahu untuk langsung melakukan tes akhir, walaupun persiapannya masih ada 1 hari. Tes akhir dilakukan seperti main game point blank ya teman-teman. Tembak-tembakan dan yang bertahan paling akhir dia yang akan menang. Pertandingan itu dimenangkan oleh kelompok Kang Sun Ho, walaupun dia bisa dibilang agak sedikit ngecit ya teman-teman. Yap, dia dibantu oleh Profesor Yo Dong Men pada saat akhir pertandingan. Pertandingan itu membuat Sung Ho dari kelompok Kang Sun Ho mengalami luka parah yang harus dioperasi. Kang Sun Ho pun terluka kakinya. Lalu luka itu dilihat oleh Yo Dong Men. Dia pun jadi teringat masa lalunya dan langsung menolong Kang Sun Ho. Pada saat setelah pengumuman pelulusan, si hacker ini melabrak. Enggak juga sih ya. Pokoknya gitulah. Dia menghampiri Min Kyu yang lagi ngobrol bersama Oh Kang He dan mengucap selamat, dan Kang Sun Ho pun memberitahu tentang alasannya masuk ke universitas kepolisian itu yang membuat Oh Kang He mesem-mesem sama Kang Sun Ho nih. Yap, tiada lain tiada bukan, alasannya adalah karena Oh Kang He, Kang Sun Ho ingin masuk ke kepolisian itu. Yo Dong Men pergi makan bersama temannya, yaitu Park Chul Jin. Temannya meminta agar dia melupakan kasus itu dan meminta maaf ke atasannya agar dia bisa masuk kembali ke kantor polisi. Di sela-sela makan itu, Park Chul Jin pergi ke toilet untuk membuka pesan dari seseorang yang tidak diketahui. Pesan-pesan sebelumnya ini sudah ada atau sudah muncul di episode yang kedua ya teman-teman, pada saat Profesor Yo Dong Men itu masuk ke universitas kepolisian saat Profesor Yo Dong Men dipindah tugaskan ya teman-teman. Hal itu membuat curiga Yo Dong Men karena perilaku sahabatnya yang tidak biasa. Tapi kecurigaan itu kurang membuat Yo Dong Men penasaran. Kecurigaan itu berubah saat dia mengingat ketika di rumah sakit sewaktu Sung Ho temannya Kang Sun Ho cedera, dia menerima telepon dari kantor polisi Seuso untuk pindah tugas ke kantor tersebut dan membatalkan kepindahannya ke universitas. Kecurigaan itu semakin menjadi-jadi jika mengingat dia dipindah tugaskan ke universitas karena kecerobohannya di dalam kantornya yang lama. Tapi sahabatnya meminta pindah dan kembali ke kantor lamanya dengan syarat melupakan kasusnya. Dan yang terakhir, dia mendapat perintah dari Pak Chow untuk pindah ke kantor yang ada di Seoul. Setelah mengingat itu, dia menelpon temannya dan mengajak makan. Tapi sahabatnya menjawab dengan nada yang agak ketakutan. Dia memastikan Yo Dong Men agar tidak menyerah terhadap kasusnya, dan sahabatnya memberitahu siapa dalang di balik VIP kasino itu. Ternyata dalang dari semua ini ada di universitas kepolisian guys. Dan setelah memberitahu Yo Dong Men, temennya itu akhirnya dihantam oleh mungkin suruhan dari orang universitas kepolisian ya teman-teman. Dan sampai akhirnya temannya Yo Dong Men itu masuk ke rumah sakit. Itulah kenapa teman detektif Yo Dong Men itu meminta Yo Dong Men untuk pindah ke kantornya yang lama, karena temannya itu tidak mau Yo Dong Men sampai terluka dan terjadi apa-apa terhadapnya. Oke, semakin menarik saja ya teman-teman untuk episode ketiga ini. Jadi kesimpulannya adalah Kang Sun Ho sudah diterima menjadi mahasiswa di universitas kepolisian tersebut.
Dan di universitas kepolisian tersebut ada dalang dari kasino VIP. Kita diskusi di kolom komentar yuk. Kalau menurut Mimin sih, profesor yang mengajar hukum di universitas kepolisian tersebut, yang itu loh, yang pertama kali dia masuk ke kelas itu ya teman-teman. Sepertinya dia deh. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, itu saja untuk alur cerita episode yang ketiga ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode yang keempat ya teman-teman. Jika ada request film apa yang ingin dibahas oleh Opa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di episode yang keempat. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.